Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali dalam ibadah Minggu 26 Juli 2020 yang akan dipimpin oleh Vikaris Christian Epa STH. Untuk itu, melalui ibadah kita, masa jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 4 kita nyanyikan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, pandanglah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan berita pengampunan terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita merespon akan berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama dan 4, ajaib benar anugerah.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan masuk dalam doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami datang mengucap syukur untuk segala kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh dilayakkan menikmati hidup sampai saat ini. Terlebih saat ini Tuhan, kami hendak untuk membaca, mempelajari dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pemberitaan firman dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan kami. Kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur atas segala kemurahan, dan kami siap untuk membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 105, ayat pertama sampai 11 dan 45. Mazmur pasal 105, ayat 1 sampai 11 dan ayat 45. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 dan 11 dan ayat 45. Bunyinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkan dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ayat 45. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini, kita akan merenungkannya di bawah satu topik atau tema, yaitu Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sejarah tentu tidak terlepas dari kisah kehidupan yang dialami oleh manusia dari waktu ke waktu, baik yang sudah terjadi di masa lampau, yang sedang terjadi di masa kini, maupun yang akan kita
jalani di masa yang akan datang. Historia vitae Magista, pepatah Latin ini mengingatkan bahwa sejarah adalah guru. Bung Karno pun pernah mengatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah mengingatkan kita akan kisah yang pernah kita alami. Sejarah mengingatkan kita bahwa kita pernah berjuang. Kita pernah diproses sehingga bisa ada, sehingga bisa sampai saat ini. Sejarah mengajarkan banyak hal bagi umat manusia. Salah satu pelajaran penting dari sejarah adalah tentang kedaulatan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Allah adalah Tuhan sejarah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang paling bersejarah dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Semua karena karya, semua karena kedaulatan Tuhan, kita diperkenankan hidup, kita diperkenankan menikmati anugerahnya. Menjadi pertanyaan bagi kita bahwa lalu seberapa jauh kita mengingat sejarah kehidupan kita dan mampu bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Di masa kecil kita menikmati kasih sayang dari orang tua, ada kecukupan dalam hidup atau dalam situasi sulit, dalam pergumulan, Tuhan menyatakan kemurahan-Nya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita dan seterusnya. Pernahkah kita mensyukurinya? Atau kita hanya menyepelekan saja? Mungkin kita menganggap bahwa itu adalah hal biasa-biasa saja, tanpa kita sadari bahwa semua itu Tuhan boleh buat terjadi atas kehendak dan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, pemazmur mengingatkan bangsa Israel akan segala perbuatan dan segala kebaikan Allah dalam hidup mereka di masa yang telah berlalu atau di masa lampau. Pemazmur juga mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur, untuk selalu menaikkan puji-pujian dan senantiasa hidup mengutamakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang melatar belakangi pemazmur menuliskan Mazmur 105 ini. Pertama, agar umat Israel tetap percaya bahwa Allah mengasihi mereka dengan kasih yang sungguh, dengan kasih yang kekal, lewat ikatan perjanjian kepada nenek moyang mereka. Dan yang kedua, agar bangsa Israel tetap untuk memegang, tetap untuk mengikuti segala perintah dan ketetapan segala pengajaran yang berasal dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 105 ini merupakan nyanyian pujian yang menekankan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hubungan perjanjian. Dalam Mazmur 105 ini, umat, yaitu keturunan Abraham,
anak-anak Yakub atau bangsa Israel diajak untuk menelusuri karya Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka, dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka. Mereka diajak untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hidup yang telah dijalani di masa yang lampau. Adapun maksud pemazmur mengajak umat untuk mengingat dan mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan umat. Bukan hanya perbuatan ajaib dan mujizat yang menyenangkan hati umat, namun juga teguran dan penghukuman. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita, ungkapan syukur itu diekspresikan dengan berkata, bersyukurlah, serukanlah, bernyanyilah, percakapkanlah, bermegalah, bersuka hati, carilah dan ingatlah akan segala karya, ingatlah akan segala kasih penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ungkapan pemazmur ini merupakan satu kesatuan bahwa bersyukur itu bukan sekedar diungkapkan hanya dengan kata-kata, namun juga mewujud dalam sukacita, iman, dan hidup bersama Tuhan dalam kehidupan yang nyata lewat pola hidup dalam keseharian, dalam tingkah laku. Kita pun harus hidup demikian. Kita pun harus melakukan hal yang sama, perintah yang sama yang dilakukan oleh Tuhan atas bangsa Israel. Ingatlah bahwa kita semua adalah Israel rohani. Karena iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun diberikan hati, diberikan hak untuk menerima janji-janji Allah atas bangsa Israel. Kita pun diperkenankan untuk menikmati kemurahan dan menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti telah banyak mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa yang telah kita lalui. Misalnya, ada yang pernah disembuhkan dari sakit, keuangan dipulihkan, dan mujizat lainnya yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena itu, jika kita mungkin sedang mengalami situasi yang sulit, pergumulan yang sulit seperti yang terjadi saat ini, kita sedang menghadapi pandemi global COVID-19 yang menelan banyak korban, membuat sebagian orang mengalami kecemasan, membuat sebagian orang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita harus kuat, kita harus percaya dengan sungguh bahwa Tuhan selalu bersama dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita, menuntun kita, memampukan kita melewati setiap pergumulan yang kita alami.
Maka jangan kita berkecil hati, apalagi menjauh dari Tuhan. Namun sebagai orang-orang percaya, kita harus memandang kepada Tuhan. Kita harus mengingat segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, kita muliakan, terus berkarya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tetap teguh dalam iman, percaya kita, dan nantikanlah pertolongan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah dan muliakan adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita atau melupakan kita. Ia selalu ada bersama dengan kita. Ia terus bekerja, ia terus memproses agar kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang setia, dan yang hidup mengandalkan Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, apa yang melatar belakang pemazmur sehingga meminta bangsa Israel untuk mengingat perbuatan Allah di masa yang lampau? Atau bagaimana seharusnya sikap kita ketika mengingat kembali akan segala kebaikan dan perbuatan Allah di dalam hidup kita dari waktu ke waktu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa di luar kendali Tuhan, tentu kita tidak bisa berbuat sesuatu. Kita tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Karena itu kita harus menyadari, kita harus merenungkan bahwa kita bisa berbuat sesuatu karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkarya, Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan adalah hidup memuliakan Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Sebab itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai umat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Melakukan hal ini tentu tidaklah mudah. Mengapa? Karena ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak rintangan, dan tentu membutuhkan keseriusan untuk mewujudkannya. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan dengan setia. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, kita dapat menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Kita dapat menyaksikan kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Inti yang dikisahkan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 dan 45 adalah kasih setia Allah yang dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya. Siapakah Israel yang boleh mengalami kebaikan Tuhan? Inilah perjanjian anugerah. Isi perjanjian itu adalah mereka menjadi umat Tuhan dengan tanah Kanaan sebagai milik pusaka, sebagai milik kepunyaan yang diberikan kepada mereka.
Inilah perjanjian kekal, sebab Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Ia selalu menepati janjinya dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Di kemudian hari, bangsa Israel secara harfiah kehilangan tanah pusaka karena dosa-dosa mereka. Namun Allah tetap mengasihi, Allah tetap bersama, Allah tetap memelihara mereka. Pemazmur meyakini akan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak terbatas. Begitupun dalam kehidupan kita, bahwa meskipun ada banyak pergumulan, meskipun ada banyak tantangan yang kita alami, tetapi Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu bekerja, memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi jalan keluar, dan memampukan kita menghadapi pergumulan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam Kristus, Allah mengingatkan perjanjiannya dengan kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Perjanjian itu adalah anugerah yang sungguh nyata. Perjanjian itu bersifat kekal. Allah Tritunggal adalah penjamin keselamatan saya dan saudara. Kita bisa membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 30 dan Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kalau di dunia ini Tuhan bisa mendisiplin kita oleh karena ketidaksetiaan kita kepadanya, seperti Allah mendisiplin bangsa Israel sehingga kehilangan tanah pusaka. Akan tetapi kasih setia Allah tidak pernah berubah. Kasihnya selalu ada, kasihnya selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih setianya yang kita alami di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan kita, dengan bertekad menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang dimuliakan atas firman-Nya hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon akan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dalam kehidupan kami sungguh mengucap syukur untuk segala waktu yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Saat ini kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus, boleh menaikkan puji-pujian, penyembahan kepadamu, serta kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Ketika kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tentu kami tidak bisa, kami tidak akan mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami, urapi kami, sehingga firman-Mu yang telah kami baca, telah kami dengarkan pada hari ini, menjadi pedoman, menjadi sandaran hidup dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami yakin dan percaya bahwa melalui firman-Mu, hidup kami diubahkan. Melalui firman-Mu, kami dapat melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun kami berada, ajar kami untuk menjadi terang dan garam dalam situasi dan kondisi apapun yang kami alami saat ini. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, memuliakan, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hidup, kami boleh diperkenankan untuk mengerjakan setiap tugas-tugas tanggung jawab kami. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu karena berkat, semua itu karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di sini, jemaat Shalom. Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka dalam setiap kehidupan mereka, berkati mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pergumulan hidup. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu hadir di setiap kehidupan mereka, berikan mereka jalan keluar, mampukan mereka untuk berpikir secara positif, mampukan mereka untuk menjalani hidup mereka dengan penuh sukacita. Sehingga melalui semuanya itu, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, berdoa untuk jemaat-Mu dalam dalam usia yang lanjut. Berdoa untuk Om Mino, Pak Yopi, Pak Bahmid, Ibu Lis. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka dalam masa tua mereka, sehingga mereka senantiasa hidup hanya mengandalkan Tuhan, menjalani hidup dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan bersama dengan mereka. Karena itu berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh memaksimalkan masa tua mereka dengan hanya hidup memuji memuliakan Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Oma
Yoke dan omanya Joel. Sebagai manusia, kami tidak sanggup untuk menyembuhkan akan orang tua, bahkan kekasih-kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib yang sanggup menyembuhkan. Karena itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan bilur-bilur-Mu kepada mereka. Angkat segala penyakit yang berdiam dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh kuat seperti sedia kala dan kembali beraktivitas seperti biasa. Berdoa bagi mereka juga yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan kiranya hadir di setiap kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka senantiasa menikmati kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bapa Surgawi, berdoa bagi anak-anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik yang ada dalam lingkup Makassar maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka. Saat ini mereka harus belajar online. Mereka harus mengerjakan tugas dari rumah masing-masing. Tetapi biarlah itu tidak membuat semangat mereka untuk belajar. Mereka senantiasa memaksimalkan waktu yang ada untuk belajar, membekali diri untuk menggapai masa depan, menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Kami yakin dan percaya bahwa dalam Tuhan ada rencana yang indah. Dalam Tuhan kasih-Mu nyata atas kehidupan mereka. Berkati mereka dalam pertumbuhan, dalam masa muda, dalam pergaulan, sehingga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal godaan-godaan duniawi yang bisa mengalihkan perhatian mereka untuk berada dalam penyertaan. Karena itu kawal mereka, cover mereka dengan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh fokus, mereka boleh hidup dengan senantiasa berada dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka di usia yang baru. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam setiap kehidupan, dalam usia yang baru yang mereka boleh nikmati. Sehingga mereka senantiasa menaikkan pujian syukur bahwa semua boleh mereka alami oleh karena penyertaan, berkat dan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, berdoa bagi majelis-Mu, majelis jemaat Shalom, baik yang bertugas hari ini maupun yang tidak bertugas, semuanya hamba-Mu serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, memberikan mereka hikmat dari Tuhan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan ini dengan baik. Sebab sesungguhnya hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, berdoa untuk pelayanan yang kami lakukan hari ini, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, seluruh keberlangsungan hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang senantiasa bersama dengan kami dalam perjalanan hidupan kami, terkhusus dalam menghadapi situasi pandemi global saat ini. Tuhan kuatkan iman percaya kami. Tuhan bersama dengan kami, berikan kami hikmat sehingga kami boleh
menata hidup dengan penuh sukacita, menata hidup dengan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami yang mengayomi kami, sehingga mereka senantiasa diberikan kemampuan, diberikan hikmat dari Tuhan, dimampukan untuk melakukan yang terbaik, memikirkan yang terbaik untuk kepentingan dalam berbangsa dan bernegara. Berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, dimanapun Tuhan yang tempatkan. Berdoa bagi setiap pelayan-pelayanmu yang telah Tuhan utus. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, mampukan mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka senantiasa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan senantiasa berdasar pada Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seluruh rangkaian peribadahan kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung yang setia. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita akan mendoakannya terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kami akan menyerahkan sebagian dari apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami untuk menjadi persembahan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan iman, dan kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku.
Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bersama memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 402, bait pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Jemaat kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mewakili jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Christian Epa STH yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan. Terima kasih pula kepada tim pemuda yang sudah merekam dan mengedit serta membantu pelaksanaan ini. Mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402 bait yang kedua.